Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi. Pada video kali ini, aku akan mereview salah satu serial India, yaitu Balika Fadu Season 2 episode 1. Aku akan menjelaskan sinopsis dari episode 1 ya. Dan kedepannya nanti akan aku review episode-episode berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe ya, karena cerita ini menarik banget. Kisah bermula saat malam hari. Ibu Sejal dan Jigar pergi ke rumah Pak Kimji. Dengan panik, sambil berlari mereka mengunjungi rumah Pak Kimji, sehingga Jigar terjatuh. Pak Kimji dan Ibu Ratan pun membuka pintu rumah mereka dengan terkejut sambil bertanya, "Ada apa Ibu Sejal? Apa yang terjadi?" Ibu Sejal mengatakan, "Pernikahan anak massal sedang terjadi. Saya dengar polisi akan melakukan razia. Premji telah ke sana, akan ada masalah jika ia tertangkap," kata Ibu Sejal. Bapak Kimji telah memperingatkan Pak Premji untuk tidak ikut serta dalam kegiatan itu, tapi dia tidak mau mendengarkan. Kimji dan Ibu Ratan mempersilahkan mereka masuk ke rumahnya untuk menunggu dan menenangkan diri. Akhirnya, Pak Kimji memutuskan untuk menyusul Pak Premji ke acara tersebut. Di tempat acara, Pak Premji menghentikan pemain drum untuk menabuhkan drumnya. Dia mengatakan bahwa kegiatan itu harus terjadi secara diam-diam, karena jika terjadi bising akan ketahuan polisi kalau mereka sedang melakukan kegiatan pernikahan anak secara massal. Pak Laiji menyetujui pendapat Pak Premji kalau acara ini harus secara hening agar acara berjalan dengan lancar. Mereka semua menyetujui keputusan itu. Pak Premji meminta membawa keluar semua pasangan itu karena ini sudah waktunya. Terlihat semua pengantin kecil keluar dari sebuah ruangan. Pak Premji meminta pendeta untuk memulai ritualnya. Pak Premji pun dipersilakan duduk di samping Pak Laiji. Pak Laiji bertanya, mengapa Pak Kepala Desa tidak hadir? Dia mengira bahwa ia akan datang bersama Kepala Desa. Pak Premji mengatakan, Ibu Ratan sedang hamil. Bagaimana dia bisa meninggalkan istrinya yang sedang hamil? Itu benar, kata Pak Laiji. Dia berharap pernikahan massal ini dapat selesai dengan damai dan lancar, dan aku akan lega. Jika tidak, polisi dan aktivis sosial akan banyak masalah, kata Pak Laiji. Premji mengatakan, jangan khawatir, Dewi akan melindungi kita, katanya. Dalam lamunan, dia membayangkan anaknya, Jigar. Jika dia sudah melihat Jigar di posisi itu, baru dia akan lega. Ritual sedang berjalan. Ritual berjalan dengan damai. Namun, tiba-tiba, sejumlah polisi datang dengan mobilnya. Warga yang melakukan pernikahan anak massal itu merasa panik dan berusaha melarikan diri. Pak Premji melarikan diri bersama keluarga Pak Laiji. Dia membantu Pak Laiji untuk pergi ke kendaraannya, dan keluarga Pak Laiji pun berhasil melarikan diri. Sementara itu, Pak Premji mengejar mobil untuk melarikan diri. Namun sayang, polisi yang mengejarnya melemparkan tongkat ke arah Premji sehingga ia terjatuh. Dari kejauhan nampak cahaya, ternyata Kimji telah datang untuk menyelamatkannya. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Di tempat yang sudah dirasa aman, mereka berhenti. Premji tertawa dan mengatakan bahwa itu sangat menyenangkan dan menakjubkan. Ia merasakan seperti pesta, itu sangat luar biasa karena ia bisa menghindari polisi sekali lagi. Kimji mengatakan, "Kamu tertawa? Apa kamu sudah gila? Kamu senang dengan ini?" Pak Kimji segera memukul Premji karena ia merasa ini sudah keterlaluan. "Kamu tidak tahu bagaimana ketakutan Ibu Sejal. Dia sangat ketakutan. Dia berpikir kalau kau akan mendapat masalah dan kau malah bersenang-senang. Saya sudah memperingatkan kau untuk tidak menjadi dari bagian ini. Lalu kenapa kau pergi? Polisi tidak akan membiarkan kau jika kau tertangkap," lanjut Kimji. Premji mengelak. "Aku berdiri tepat di depanmu. Aku tidak tertangkap kan?" Dia meminta agar Premji tidak perlu khawatir. Di sini, Premji memberitahu jika polisi menggerebek tempat itu, hal pertama yang dipikirkannya adalah bahwa Kimji telah memperingatkannya untuk tidak datang. Dan saat Premji mendapat masalah dan dia terbaring di lantai, polisi mengejar dia. "Dan lihat, kau di sini untuk menyelamatkan saya," kata Premji. Setelah lama berdebat, Kimji dan Pak Premji bergegas pulang ke rumah Pak Kimji.
Setelah sampai di rumah, Ibu Sejal mengobati luka Premji dan mengatakan, "Bagus sekali Pak Kimji, lebih bagus lagi jika dia mendapat beberapa tamparan lagi." Premji memotong, "Istri macam apa kau ini? Kau ingin suamimu dipukul?" Istrinya menjawab, "Dia hanya tidak mendengarkan saya. Dia telah bersumpah untuk tidak mendengarkan saya." Mereka berdua pun akhiri percakapan sambil bersenda gurau. Ibu Ratan memberikan teh kepada Kimji dan Premji. Premji menceritakan kepada mereka bahwa ketika ia melihat anak-anak itu, ia melihat jigar dan ia berpikir jika salah satu dari kami punya anak laki-laki dan yang lainnya anak perempuan, maka kita akan membuat mereka menikah. Kimji membenarkan dan mengatakan pada akhirnya itu kehendak Tuhan. Kimji dan istrinya dikaruniai anak laki-laki, dan saat hamil anak kedua, anak perempuan, terjadi keguguran. Ruangan seketika hening dan terbawa suasana sedih. Premji menghibur bahwa itu adalah semua kehendak Tuhan, dan kalian sudah diberi kesempatan setelah 4 tahun. Ia mengatakan jika kali ini bukan perempuan, maka ia akan mendapatkan sahabat menikah untuk kedua kalinya. Premji mengatakan kepada istrinya, apakah dia sudah memberitahu mereka? Ibu Sejal lanjut menceritakan bahwa Dewi datang ke mimpinya dan ia menyentuh kakinya, serta ia berdoa agar temannya dikaruniai seorang putri, dan Dewi mengatakan bahwa mereka harus mengadakan pemujaan untuk itu. Akhirnya, keesokan harinya mereka melakukan pemujaan. Nampak banyak tamu anak-anak, dan ritual pun dimulai. Tangganya mengatakan, sejak 2 tahun, Premji bersumpah jika Kimji tidak mendapat anak perempuan, ia tidak akan memakai alas kaki. Dasar aneh, katanya. Semua orang berdoa untuk memiliki seorang putra, tapi mereka sangat ingin anak perempuan, lanjutnya. Sambung yang lain, bahwa Pak Premji saat datang ke desa itu telah meninggalkan rumah ayahnya dan Pak Kimji yang membantunya. Sekarang Premji sudah menjadi orang kaya, dan sekarang ia harus menjaga temannya. Setelah panjang bercerita, ia dihentikan oleh ibu dan diminta untuk tidak sembarangan bicara. Mereka pun diusir pergi dari sana. Di sisi lain, istri dari tetangga tadi membicarakan keluarga Kimji dan Premji, sehingga diminta untuk diam dan diminta untuk memiliki sopan santun dalam acara pemujaan. Ibu mengatakan, diam atau pergi dari tempat ini. Saat ritual sedang berlangsung, tiba-tiba Ratan kesakitan dan memegang perutnya. Akhirnya, Ratan dibawa pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Setiba di rumah sakit, saat Ratan sedang diperiksa, nampak semua khawatir. Dokter keluar dari ruangan dan mengatakan bahwa bayi telah terlilit tali pusat di lehernya dan harus segera melakukan operasi. Kimji pun mengatakan di pintu ke istrinya untuk memberikan dukungan dan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Semua nampak bersedih. Lela mengatakan ini adalah kelahiran prematur dan dalam kasus seperti ini sangat sulit menyelamatkan bayi. Semua terkejut. Premji menarik tangan istrinya dan dibawa pergi keluar. Tidak berselang lama, suster membuka pintu dan mengatakan Ratan ingin bertemu dengan Kimji. Di dalam ruangan itu, Ratan sudah nampak pasrah jika ia tidak akan selamat. Kimji memberikan semangat dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Ratan melepas gelang dari tangannya dan mengatakan, jika terjadi sesuatu padaku, aku titip gelang ini dan berikan kepada putriku nanti. Dan Ratan meminta Kimji menyampaikan pesan bahwa ia sangat menunggunya dan sangat mencintainya. Aku tidak beruntung untuk membesarkannya. Kimji semakin sedih dan menguatkan Ratan. Akhirnya operasi pun dimulai. Ibu bertanya, apa yang Ratan katakan? Dan Kimji menjelaskan. Setelah itu, ada seseorang mengatakan bahwa Premji sedang ke kuil Dewi untuk berdoa. Semua akan baik-baik saja dan Dewi tidak akan mengecewakan kita, katanya. Selang beberapa lama, dokter keluar dari ruangan, dan Kimji pun segera berlari menemui Premji dan Sejal di kuil. Setibanya sampai di kuil, dia memberitahu kepada Pak Premji jika Ratan telah melahirkan anak perempuan. Keesokan harinya, semua tampak bahagia di acara pemujaan. Premji ingin menggendong anak perempuan itu dan mengatakan pada Dewi, ini adalah berkahmu, seorang putri dari sebuah keluarga dan menantu perempuan dari keluarga lain lahir. Dia adalah alasan kedua keluarga bahagia. Semua orang sangat gembira. Pak Premji pun memutuskan nama yang tepat adalah Anandi. Semua orang tampak bahagia dan senang dengan nama itu, termasuk Pak Kimji dan Ibu Ratan.
Di akhir cerita, ada quotes yang mengatakan, perkawinan anak adalah kutukan. Lagi-lagi, Anandi lahir untuk melawan ritual ini. Satu lagi, Balika Fadu. बाल विवाह अभिशाप है। इस कुप्रथा से लड़ने के लिए आज फिर जन्म लिया है एक नई आनंदी ने, एक और बालिका वधू ने। Jadi udah jelas ya gengs, kalau ini bukan kelanjutan dari series pertama. Tapi series kedua ini merupakan kisah perjuangan Anandi lain di tempat lain. Wah, menarik banget ya. Makin penasaran kan? Gimana nih menurut kalian? Yuk tinggalin like dan komentar untuk episode 1 ini. Baiklah, segini dulu video dariku. Jangan lupa subscribe channel aku sekarang ya, agar gak ketinggalan episode selanjutnya. Semoga kalian terhibur ya. Dah, assalamualaikum.